Shalom Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, sama-sama kita luangkan waktu kita sejenak untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Shikarala barala baya syandaya rala barala. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita katakan di hadapan Tuhan saat ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Oh, kami mau senangkan hati-Mu, Kau Yesus, Kaulah segalanya, ya Tuhan. Biarlah
labas syanda, sikaralabaya syandaralabo. Haleluya, oh, haleluya. Kami mau tinggikan namamu, kami mau sembah Tuhan. Haleluya. Syandaralabaya sikaralabaralabara, yaralabaya sikidededededededede, syandayaralabaralabaralabaralabarala. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus angkat suara kita pagi hari ini. Bangkitkan roh kudus yang ada dalam diri kita pagi hari ini. Yaralabaya syanda yaralabaralabaralabaya sikededededede, yaralabaralabaralabara syanda yaralabaralabara. Oh, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, haleluya. Hanya bagimu ya Tuhan segala pujian, segala hormat, kuasa hanya Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudaraku yang aku kasihi dan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam acara Saat Teduh dari Gereja GBI House of Shalom Bintaro. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema Saat Teduh yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah bersyukur. Bersyukur adalah sesuatu yang mudah dikatakan, tapi prakteknya gak semudah kita ngomong. Saya mengajak kita untuk mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau apa yang kita harapkan itu kita terima, mudah banget kita bilang terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, you are good. Tapi kalau yang kita harapkan gak sesuai, yang kita dapatkan gak sesuai dengan yang kita harapkan, wow, rasanya berat. Tapi pagi ini kita mau belajar apapun keadaan sekalipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan,
Kita belajar, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kita tahu ya di Mazmur 107 ayat 1 ya. Mazmur 107 ayat 1 katakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan tadi seperti saya bilang tadi, mengucap syukur Tuhan Yesus pun kasih contoh kepada kita. Ingat cerita waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya ada 2 ekor ikan dengan 5 roti. Untuk kasih makan 5.000 orang, laki-laki loh, laki-laki saja. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia bawa roti dan ikan kepada Bapa, dia mengucap syukur. Dan akhirnya dengan roti yang seadanya, tanda petik seadanya, itu bisa cukup untuk 5.000 orang, bahkan ada sisa 12 bakul. Jadi betapa berkuasanya gitu, mengucap syukur itu ada kuasanya, dahsyat gitu. Jangan ngeluh-ngeluh gitu, bersyukur apapun yang Tuhan percayakan kepada kita bersyukur. Tapi dengan bersyukur itu bisa cukup, bahkan bisa memberikan sisa 12 bakul. Tadi seperti kita bilang tadi, meskipun situasi tidak enak, bersyukur itu bukan pilihan. Itu ketetapan hati kita. Apapun masalahnya, apapun yang hasilnya, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Kita bisa belajar dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia ini bersyukur, sekalipun gak ada hasilnya, sekalipun apapun yang dia harapkan gak sesuai, tapi dia mau bersorak-sorak, dia mau bersukacita di dalam Tuhan, dia mau bersyukur. Ayo kita perkatakan, kita terus belajar untuk kita menyamakan gelombang kita dengan gelombang yang dari Tuhan. Kita ingat juga ya di dalam Yesaya 55, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalannya Tuhan bukanlah jalan kita. Sejauh bumi dari langit, demikianlah jauhnya rancangan Tuhan dan jalan Tuhan daripada jalan kita. Jadi kebayangkan jauhnya itu antara bumi dan langit. Nah Tuhan itu saat-saat ini kalau kita menerima sesuatu yang kita tidak sukai, itu Tuhan tuh sedang stretching, Tuhan sedang melatih kita, merenggangkan otot-otot kita, supaya kita, otot-otot rohani kita, supaya kita tuh sama dengan frekuensinya Tuhan. Gelombang kita sama dengan gelombang Tuhan. Karena kan kita pikir, oh yang baik nih yang ini. Tapi Tuhan bilang beda bumi dan langit. Jadi kita harus sama dengan apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tetapkan. Nah, daripada kita bersungut-sungut kalau kita udah ngerti firman Tuhan ini, lebih baik kita bersyukur gitu. Mungkin saya pikir baik, tapi ternyata next kita baru tahu itu nggak baik. Nah daripada kita salahnya ketaunya baru nanti, lebih baik dari awal kita udah menyesuaikan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi kita tuh gampang, kita bersyukur gampang, kita bilang terima kasih. Dan orang yang mudah bersyukur kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia tuh dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tuh ada di dalam dia. Karena dia mau menyamakan dirinya dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya iman, dia beriman. Ingat ya cerita waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, ada 10 orang waktu lagi perjalanan lewat Samaria dan Galilea. Ada 10 yang disembuhkan, tapi hanya 1 orang yang balik kepada Yesus, bilang terima kasih, bersyukur. Terus Tuhan Yesus tanya, mana yang 9 lagi? Dia gak balik, padahal ini orang Samaria. Dan Tuhan bilang, imanmu yang telah menyelamatkanmu. Jadi apa? Kita belajar, orang yang bersyukur itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya iman. Dia bersyukur. Dia punya iman. Dia punya Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kita bisa lihat juga di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Orang yang bersyukur itu mulutnya tuh penuh dengan puji-pujian, penuh dengan mazmur, penuh dengan ucapan syukur. Biar mulut kita tuh seperti itu. Amin. Jadi biarlah kita mulai
pagi hari ini dan seterusnya, kita belajar untuk kita tidak mengeluh, belajar untuk kita tidak bersungut-sungut, apapun keadaannya. Itu membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Itu membuat kita menjadi pribadi yang teguh. Dan Tuhan pun sedang mengubah kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena kita akan bersanding dengan Tuhan sebagai mempelai wanita Tuhan. Kita diubah, kita ditransform. Kita ada pembaharuan. Nah, mulai kita belajar ya. Jadi misalnya apapun. Misalnya kadang-kadang kita tiba-tiba mati lampu, ngeluh, atau ya AC mati panas. Tapi mulai kita puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Air lagi mati, haleluya, puji Tuhan. Apalagi jalanan macet, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Udah, pokoknya mata kita ngelihat Tuhan terus, apapun situasinya. Sekalipun itu tidak sama dengan akal kita, dengan pikiran kita. Karena memang Tuhan lagi mengubah kita punya pikiran. Ya, jadi it's okay lah, gak masalah lah. Mau apapun, puji Tuhan, ngucap syukur. Kita belajar seperti itu selalu. Lalu kenapa sih kita susah gitu untuk mengucap syukur? Kenapa ya orang tuh susah mengucap syukur? Kenapa? Karena orang itu sombong. Kalau saya bilang itu karena sombong gitu. Oh ini kan gue bisa gini kan karena gue. Ini kan karena gue. Gue bisa melakukan ini karena gue. Padahal kalau kelingking kita aja sakit misalnya, kita nggak bisa ngerjain itu semua gitu. Kita langsung semuanya jadi rasa sakit. Gigi kita sakit aja, berlobang aja, seluruhnya kita sakit. Jadi artinya semuanya itu karena perkenanan Tuhan. Nah inilah yang membuat kita tuh, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Nggak ada sedikit pun yang kita bisa banggakan, nggak ada yang bisa sedikit pun yang kita bilang ini karena gue. Nggak ada. Tapi ini Tuhan, kalau bukan Engkau nggak mungkin. Ini karena Engkau. Terpujilah nama Tuhan, biar Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu aja yang bisa kita buat. Dan yang kedua, kenapa kita sukar untuk mengucap syukur? Karena kita suka bandingkan dengan orang lain. Loh, di sana kok dapatnya 10, kok gue 3? Gak bersyukur akhirnya. Kok di sana kok begini, kok gue begini? Hei, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu tahu. Dia ngerti kapasitas kita. Dia tahu kita tuh cocoknya apa. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan banding-bandingkan kita dengan yang lain. Kita unik di hadapan Tuhan. Kita tuh istimewa. Kita tuh dahsyat. Jadi bersyukur aja. Bersyukur dengan pasanganmu. Bersyukur dengan orang tuamu. Bersyukur dengan anak-anakmu. Bersyukur dengan pekerjaanmu. Bersyukur dengan rumahmu. Bersyukur dengan di mana Tuhan taruh engkau. Bersyukur. Hanya bersyukur dan bersyukur. Belum ngerti, nanti Tuhan akan beri kita pengertian. Tapi sekarang ikutin aja jalannya Tuhan. Bersyukur, mengucap syukur dalam segala keadaan. Lalu kemudian, tadi kalau kita sudah mengerti kenapa orang sukar untuk bersyukur, sekarang bagaimana supaya kita mudah untuk kita bersyukur? Gimana caranya supaya saya pengen bersyukur meskipun situasi nggak enak. Tuhan, aku ingin bersyukur. Kita ingat aja, siapa kita dulu. Siapa kita dulu sebelum kita tuh lahir baru. Dulu sebelum kita mengenal Yesus, siapa kita? Kita tuh gak ada siapa-siapanya. Kita tuh gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kita seperti ini ya karena Tuhan. Nah itu membuat kita tuh bersyukur. Tuhan, dulu aku gak bisa ngomong. Dulu aku minder. Dulu aku pemalu. Dulu aku gak tahan banting. Dulu aku manja mungkin. Atau dulu aku cengeng mungkin. Tapi sekarang kok aku kuat ya? Kok aku sanggup ya? Kok aku bisa? Nah itu kalau bukan Tuhan, akhirnya kita bersyukur, memuji Tuhan. Kita ingat-ingat itu semua. Juga yang kedua, gimana supaya kita mudah untuk bersyukur? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan ya, dan aku kasih juga. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat penderitaan Tuhan Yesus, kalau kita ingat bagaimana Tuhan dari surga mulia datang menderita untuk kita,
mati di kayu salib, itu membuat hati kita, Tuhan kok begitu baik Tuhan, kok begitu baik Tuhan. Itu membuat kita tuh, Tuhan gak ada lagi Tuhan, aku pengen apa-apa Tuhan, kecuali aku ingin hidup untuk Engkau Tuhan. Gak ada lagi Tuhan agendaku apa-apa Tuhan, aku hanya mau agendamu Tuhan. Tuhan aku gak punya cita-cita apa-apa pun juga Tuhan, kecuali Tuhan cita-citamu Tuhan taruh di hatiku Tuhan. Kemauanmu taruh di dalam diriku Tuhan. Haleluya, kita ingat kasih Tuhan ya, ingat kebaikan Tuhan. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of my Father's love. Great is the measure of my Father's love. Great is the measure of my Father's love. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Tuhan kami tidak bisa membalas Tuhan kecuali kami memberi hidup kami untuk Engkau. Tuhan nyatakan diri-Mu lebih lagi Tuhan, kehendak-Mu, panggilan-Mu Tuhan di dalam kami. Kami mau Tuhan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Di mana-mana tempat ya Bapa. Tuhan biar mereka bisa mengalami Tuhan, merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami masih berdosa, Engkau sudah datang, Engkau sudah menebus kami. Tuhan, biar Tuhan, sekarang ini Tuhan, kami memakai waktu dan kesempatan hidup yang Kau berikan untuk hidup sungguh-sungguh untuk Engkau. Menyenangkan hati-Mu, menyelesaikan amanat agung seperti apa yang Kau kehendaki sebelum Engkau naik ke surga. Berkati umat Tuhan, di mana-mana tempat, yang sakit disembuhkan, yang putus asa, saat ini kami katakan dipulihkan, dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mereka bangkit, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan, mereka mengerti panggilan Tuhan, mereka tidak menjadi putus asa, mereka tahu bahwa rancangan Tuhan dahsyat di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya,
tiada duanya, tiada